Penyebab merpati giring kurang bagus. Memainkan merpati yang giringnya tidak bagus atau keket tentu akan banyak menimbulkan rasa sedikit kesal dikarenakan saat digeber dengan merpati betina malah merpati jantan tidak mau turun, sekalipun mau turun malah membuang atau melengos. Turun pun seperti tidak ada semangat dan selalu ragu-ragu. Berikut ini ada beberapa hal yang terkadang membuat merpati giringnya tidak bagus. Warna merpati betina. Dalam hal pemilihan warna merpati betina, ada beberapa merpati jantan yang konsisten dengan satu warna dan ada pula yang suka warna apa saja. Jika dibandingkan merpati jantan yang konsisten pada satu warna, giringnya lebih bagus dibandingkan merpati yang menyukai warna apa saja. Jadi untuk menjodohkan merpati, usahakan mengetahui terlebih dahulu warna merpati betina yang disukai merpati jantan. Pola perkawinan merpati. Saat proses menjodohkan merpati yang bakal giring bagus bisa dilihat saat proses perkawinan. Jika merpati yang saat proses perkawinan bergantian menunjukkan bahwa merpati akan giring bagus dan keket. Jika proses perkawinan tidak bergantian, giring bagus namun tidak segiring keket yang bergantian. Jika proses perkawinan merpati betina tidak menunduk rendah atau masih dalam posisi berdiri, akan sedikit pesimis, giringnya bagus atau bahkan tidak akan giring sama sekali. Pada intinya, merpati dengan pola perkawinan ini bisa dikatakan sudah sehati. Merpati betina tidak bertelur ini salah satu faktor dominan yang membuat merpati tidak giring bagus. Walaupun bisa giring bagus, itu hanya sebatas giringan pada awal perjodohan saja dan biasanya giring merpati tidak akan bertahan lama, 5 hari. Akan tetapi jika giring sudah mengendor dan masuk kembali giringan kedua, tidak akan giring bagus lagi. Itu sebabnya untuk mensiasati hal ini penting menyiapkan telur cadangan yang asli maupun bikinan guna memancing giringan selanjutnya setelah mengeram atau biasa disebut colok telur. Dari faktor di atas bisa kita ketahui lebih mendalam lagi bagaimana agar mencari merpati betina yang cocok dan agar giring bagus untuk merpati jantan. Tidak sebatas hanya yang penting jodoh atau jodoh asal-asalan. Cara menjodohkan merpati agar giring bagus. Menjodohkan merpati agar giringnya bagus sebenarnya tidak terlalu sulit selama proses penjodohannya tidak melalui pemaksaan asal jodoh. Seringkali merpati yang sudah jodoh namun giringnya tidak bagus dan masih membekur terhadap merpati betina lain karena ciri-ciri merpati yang giring bagus akan selalu fokus terhadap merpati betina pasangannya. Ini sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam menjodohkan merpati. Saat mulai menjodohkan merpati, kita harus terlebih dahulu mengetahui warna merpati betina apa yang disukai merpati jantan yang akan dijodohkan. Pola tingkah merpati jantan akan berbeda jika menemukan warna merpati betina yang disukainya bisa dilihat dari cara membekurnya yang akan menggebu-gebu. Juga saat kawin, merpati yang kawin bergantian mempunyai ciri bahwa saat giring akan sangat bagus dan keket. Pada saat proses menggiringkan merpati yang terlebih dahulu sudah sama-sama suka antara merpati jantan dan merpati betina tidak begitu sulit, namun hal yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah saat merpati baru jodoh cukup kawinkan saat malam hari saja. Sedangkan pada pagi hari mandikan lalu jemur terpisah atau ditaruh di dondang yang bersekat selama kurang lebih 2 jam. Setelah selesai menjemur, merpati diberi rentan waktu plus 5 menit sebelum dikasih minum dan masukkan di dalam besek atau kandang gupon yang berukuran agak kecil agar merpati tidak kawin dari pagi sampai sore hari. Saat sore hari plus jam 5 kasih makan kedua merpati yang baru jodoh namun jangan sampai kawin. Setelah itu masukkan kembali dalam besek. Saat malam berikan 2-3 butir kencur seukuran jagung ke merpati jantan dan merpati betina sebelum dikawinkan. Setelah kawin usahakan merpati harus sudah di dalam besek sekitar jam 20 guna memberi istirahat yang cukup. Lakukan hal tersebut berulang dan biasanya dalam waktu plus 4 hari merpati akan mangkat dan hari ke-7 akan mencapai puncak giring keras atau keket. Perjodohan awal merpati membutuhkan sekitar 2 minggu untuk bertelur saat giringan pertama. Jika dalam 2 minggu merpati betina belum bertelur, usahakan dengan mencolok telur merpati lain agar merpati mengangkrem, karena giringan pertama sangat menentukan giringan selanjutnya. Memilih kaki merpati. Kaki pada merpati mempunyai fungsi sebagai pijakan saat mendarat dan diusahakan mempunyai pondasi yang kokoh.
Yang dimaksud dengan pondasi kaki adalah beberapa merpati kolongan saat dimainkan dan dilepas 1-3 kali lepasan. Ada beberapa yang belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam mendarat ke tanah, namun di atas jumlah lepasan tersebut bisa berubah kinerja turunnya, dan ukuran kaki adalah salah satu yang berperan. Ukuran kaki atau diameter kaki pada merpati yang dimainkan di kolongan tidaklah sama, ada yang tinggi jenjang maupun yang pendek. Untuk lebih jelasnya mari kita bandingkan ukuran kaki merpati. Kaki yang tinggi, kaki merpati yang seperti ini seringkali menemui hambatan saat dimainkan di kolongan, dengan ukuran yang agak tinggi dan membuat merpati terlihat jangkung, sering saat turun tidak mau menatak atau rapi saat digeber jika sudah lepasan di atas 3 kali. Bahkan ada beberapa kejadian merpati yang mempunyai kaki yang tinggi kerap membuang saat turun. Ideal kaki yang tinggi ini dibiasakan turun di tempat pendaratan yang empuk dan hindari tempat turun yang kasar atau keras yang bisa mengakibatkan trauma pada merpati itu sendiri. Kaki yang pendek identik dengan angsa maupun bebek dalam berjalan dan mempunyai pondasi kuat dalam hal mendarat jika lepasan beberapa kali sekalipun, serta terkadang mempunyai daya tembak bawah atau turun ngisi alias jedor. Tipe kaki ini bisa secara maksimal jika dimainkan di kolongan serta mempunyai rasa kebal meski sering di lob di mana tempat pendaratannya keras. Dari dua hal di atas bisa disebutkan bahwa kaki yang mempunyai ukuran pendek diameternya sangat cocok dimainkan dalam menekuni hobi merpati kolong. Tapi itu tidak berarti merpati yang mempunyai kaki sedikit panjang tidak bisa dimainkan di kolongan. Pada intinya tetap saja kaki yang pendek maupun yang panjang tetap harus melalui proses pelatihan yang maksimal. Tanpa latihan rutin maka akan percuma saja. Jika dirasa kanal ini bermanfaat, bantu kami dengan cara berlangganan ya teman-teman. Salam merpati lovers.